Oh udah kelar. Siap. Oke Om. Siap. Yuk. Go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pelajaran ini ya, ekonomi ya, kelas 7B. Iya Pak. Boleh minta tolong kopinya di Oh siap ya. di depan dulu kan, diisi dulu. Oh depan kan. Ya, biar gitu. Dik, sekarang masih Ada orangnya. ada orangnya. Ya. Oke, kita hari ini akan membahas yaitu tentang kata-kata yang Iya Pak. yang sering terdengar di di lingkungan kita ya, atau yang sudah familiar, yaitu ekonomi ya. Ekonomi Pak. Ekonomi. Ekonomi. Kita baca tulisannya. Baca. Oke. Sebelum ke materi selanjutnya, kita kan akan membahas tentang ekonomi. Nah, saya pengen tahu dulu nih pendapat kalian, yaitu tentang ekonomi ini. Silakan, ada yang berani? Ekonomi Pak. Mohon sebelumnya etikanya tunjuk tangan dulu, Oh, iya, sebutan Pak. nama baru silakan. Kalau dari persilakan baru jawabannya. Bagaimana? Saya Pak, udah apa Pak? Iya, silakan. Ekonomi itu kalau misalnya kayak kebutuhan bukan sih Pak? Kebutuhan banget bisa Kebutuhan dibilang. hidup ya, Pak? Ya, ada lagi yang lain? Kalau sosial Pak. Tunjuk tangan dulu dong. Tunjuk tangan dulu, sebutkan nama, baru saya persilakan baru jawabannya. Muhammad Diki Maulana. Ya, silakan jawabannya. Tadi siapa tadi namanya? Punggawa Dama Pak? Punggawa Dama. Punggawa ya. Iya. Dama aja Pak tadi Pak? Oh, Dama aja, ada Punggawa lah. Dama. Oh pertanyaannya apa tadi Pak? Ini tentang ekonomi. Ekonomi Iya, itu. kita kan mau belajar ekonomi, kita harus tahu dulu dasarnya. Iya. Nah, tadi Punggawa Dama menyebutkan bahwa ekonomi ini adalah Kebutuhan hidup. ekonomi adalah kebutuhan. Kebutuhannya. Nah, yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, tadi siapa? Diki ya. Iya. Diki silakan. Apa? Ekonomi itu Ekonomi. Menurut pendapatnya? tentang sosial Pak. Sosial. Kita tampung dulu. Sosial. Ada lagi? Ya Pak, Silakan. saya bintang Pak. Bintang. Ekonomi adalah suatu pengurusan. 3 bintang. Iya. Oke. Sebuah kajian suatu pengurusan tentang sumber daya ataupun sama ini pengurusan. Pengurusan tentang sumber daya. Sumber daya. Oke. Pengurusan tentang sumber daya. Oke. Sumber daya atau istilah sumber daya. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, nah ekonomi ini kan sering terdengar di ini, kita sudah ngasih lagi. Nah, definisi dari ekonomi ini adalah ya tadi tentang sumber daya, kebutuhan dan sosial. Tapi pada intinya apa yang dipelajari? Ada yang bisa jawab? Kebutuhan. Kebutuhan tadi sudah. Ada lagi? Tingkah laku. Hah? Tingkah laku. Siapa namanya? Jadi Dedi?
Oke, Dedi. Tingkah laku Dedi. Jawabannya apa? Tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia. Gak usah salah, kita metode diskusi aja ya. Iya. Tingkah laku atau Tingkah laku manusia. oh manusia. Ada lagi? Bebas berpendapat, silakan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, silakan. Jangan tahu salah maksudnya. Amel mungkin ada ini pendapatnya tentang ekonomi seperti apa? Silakan. Pikir. Yaitu tentang pengelolaan sumber daya, ya, yang terbatas untuk memenuhi siapa? Kebutuhan siapa? Manusia. Yang sifatnya Tidak terbatas. nah, jadi siapa? Jadi ya, memenuhi kebutuhan manusia, Tidak terbatas. kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oke, jadi perhatiannya siapa namanya Diki ya? Ya. Tolong perhatikan dulu sebentar ya. Ya Pak. Boleh dibaca? Boleh. Tadi ekonomi adalah Mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. nah menurut Diki sendiri seperti apa? Bisa dicontohkan? Makanan, Makanan penjelasannya seperti apa? manusia membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Ya. Oke. Di sini kan pengelolaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Artinya ada sumber daya yang terbatas nih untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Artinya kebutuhan manusia ini akan terus naik, meningkat. Akan tetapi ini sumber daya yang ada kalau misalkan tidak dikelola akan habis, betul. Nah, jadi pada intinya permasalahan dari ekonomi ini apa? Ada yang bisa jawab? Nah, Pengolahan Pak. apa tadi Pak Dedi? Mas Dedi? Nah, kelangkaan, betul. Adalah kelangkaan. Sampai sini Pak? Kelangkaan ya Pak. Iya, kelangkaan. Makannya seperti apa? Ini yang tadi saya jelaskan. Jadi kebutuhan ini kan kebutuhan manusia nih, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini kan tidak terbatas ya, nih, ya kan? Nah, tidak terbatas artinya mereka selalu ini apa? Indikatornya terus naik. Akan tetapi kebutuhannya ini kan harus ada didukung dengan sumber daya yang ada, ya kan? Contoh misalkan BBM. Di sini kalian pasti semua punya kendaraan ya? Punya kendaraan nggak? Nah, punya. Oke. Nah, kendaraan ini misalkan kendaraan roda 2 nih, motor. Nah, kendaraan roda 2 motor. Motor ini membutuhkan apa? Bensin. Nah, bensin. Nah, bensin merupakan sumber daya apa? Ayam. Sumber daya alam, ya betul. Sumber daya alam. Nah, ini kan motor ini kan dipakai buat kebutuhan manusia kan, ya kan? Untuk mobilitas ke, misalkan untuk Alat alat transportasi. transportasi, betul, untuk ke kampus misalkan seperti itu. Nah,
Nah, itu membutuhkan bensin. Nah, bensin ini adalah salah satu sumber daya. Nah, sumber daya alam contohnya seperti itu. Nah, kebutuhan dari bensin ini untuk motor kalian itu kan tiap hari kan selalu ini kan selalu berpergian istilahnya gitu. Nah, otomatis membutuhkan sumber daya atau bensin ini yang terus meningkat ini tadi balik lagi sini gitu. Nah, makanya yang dikaji dalam ekonomi ini intinya adalah kelangkaan gitu. Soalnya kalau misalkan dikelola dengan tidak ada manajemen yang jelas, nanti akan cepat habis. Jadi harus ada pengelolaan yang jelas seperti itu. Nah, ini di dalam ekonomi dipelajari seperti itu. Nah, kelangkaan ini bisa jadi terdiri dari beberapa faktor nih. Yang pertama apa? Kebutuhan manusia. Kenapa? Kebutuhan manusia. Namanya siapa? Tunjuk tangan dulu. Saya Jadi Pak. Ya. Silakan, Mas Dedi. Yang pertama itu kebutuhan manusia itu sendiri ya. Kebutuhan manusia itu sendiri. Ya. Kurang tepat. Ada lagi yang Apa lain? itu Pak? Nih, ini kan kita kan ngomong ekonomi kan intinya kelangkaan. Nah, kelangkaan ini faktornya apa aja? Yang bisa- Faktornya penyebabnya Pak contohnya? Iya. Karena SDM-nya rendah Pak, tidak SDM rendah. memanfaatkan sumber daya alam jadi cepat habis. Dari sumber daya manusia berarti dilihatnya ya. Oke. Masuk. Saya Pak. Ya. Dua nama. Ya, silakan. Ini Pak, mungkin pengelolaannya Pak. Pengelolaan apa itu? Kayak petani. Kalau kayak yang pengelolaan bahan bakar bensin gitu yang kurang. Iya, peran indikator Pak. Jadi mungkin kebutuhan manusia itu kan lebih banyak dibanding Nah, kita memuatkan produk itu Pak kayak. nah itu kan yang menjadi dampaknya ya. Nah, menjadi faktornya apa? Jadi faktornya mungkin Kenapa bisa seperti itu gitu? Itu kan ada faktornya. mungkin Ada faktor kelangkaan kan tadi. iya Pak. Nah, yang jadi faktornya apa? Jadi faktornya Sumber daya alamnya kan ya? iya sebenarnya mungkin pengelolaannya Pak. Iya. Dari mungkin bahannya kali ya Pak? Iya, bahan bakunya. Bensin. Iya. Itu. Tadi udah betul yang dikatakan ini siapa tadi? Gaudama ya. Mau ada Gaudama. Tadi ada pertanian ya. Pertanian Pak. Pertanian berarti berkaitan dengan apa? Sayuran. Sumber daya alam. Sumber daya alam Pak. Letak Geografi. Nah, itu maksudnya. Oh iya. Nah, letak geografis. Geografi siapa? Nah, letak geografis. Letak geografis. Nah, terus apa lagi? Tadi berkaitan dengan SDM ada kaitannya. Ada yang bisa jawab? Pendidikan kali ya? Enggak. Iya, Masuk. sedikit lagi. Oh. Oh ya. Yuna, jadi Kewirausahaan Pak. pertumbuhan apa? Pertumbuhan penduduk. 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 Pertumbuhan penduduk. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya Pak. Selanjutnya apa? Ya, silakan. Kewirausahaan Pak. Kewirausahaan. Kurang tepat sedikit lagi. Ada yang lain? Pandemi. Pandemi. Kemarin kita Silakan depan. Iya. Silakan. Karena ada
Ya, itu kan tadi kan ketidakseimbangannya itu disebut dengan kelangkaan. Iya. Nah, kelangkaan ini ada faktornya. Nah, tadi ada letak geografis, ada pertumbuhan penduduk, Ya Pak, maaf. terus ada apa lagi? Bencana alam. Bencana alam terdepan. Oh, bencana alam masuk nih. Nah, bencana alam, iya. Bencana alam. Siapa? Bencana alam. Nah, jangan. Siapa? Satu lagi. Ini Pak, kelangkaan sumber daya modal. Kurang tepat. Adanya Kemampuan produksi. Hah? Kemampuan produksi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Gimana? Ada bisa jawab satu lagi? Mungkin tenaga kerja yang tidak ada kali, yang kurang kali ya. Nah, itu tenaga kerja. Ini kan ada tenaga kerja. Tenaga kerja sekarang kan udah mulai dikurangi. Nah, dikurangi itu kan apa? Ini jawabannya. Karena itu teknologi. Nah, itu teknologi. Bu siapa? Bu siapa? Kristiani. Oke. Karena faktor Teknologi. perkembangan teknologi. Itu maksud saya itu Pak. Perkembangan teknologi. Nah, kelangkaan yang tadi disebabkan oleh letak geografis ini, contohnya apa? Itu tempat yang dingin. Oh, yang dingin. Cuaca. Iklim Pak. Iklim. Iklim. Ya, ini kan letak geografis. Berarti kalau misalkan di perkotaan bagaimana, di pedesaan bagaimana? Nah, itu bisa ada yang mencontohkan? Saya Pak. Silakan. Waduh, Pak. Ya. Kalau di kota mungkin kita kekurangan lahan Pak untuk Nah, itu menanam Menanam. padi. Ini berarti di tumbuhan. contohnya di perkotaan ya. perkotaan. Perkotaan. Tadi apa? Kekurangan lahan. Kekurangan lahan. Lahan. Ya. Ada lagi? Perkotaan tadi. Udah. Pedesaan, dataran tinggi, tergantung ini kan namanya. Iklim Kenapa? sulit dan yang berbeda Pak. Kenapa? Silakan. Kita Pak, Ya. tergantung pertaniannya seperti apa Pak. Kayak misalkan dataran tinggi, iklim cuaca atau panas ataupun dingin, daerah yang dingin, kayak misalkan daun bawang kan biasanya dia lebih cocok di dataran tinggi maupun udaranya dingin. Kalau misalkan panas kan nggak mungkin gitu Pak. Betul, itu di bidang pertanian ya, masuk dalam pertanian. Nah, Bisa. ya kalau di pedesaan kan yang dirasakan misalkan bintang tinggal di mana? Siapa? Ya. Itu Pak. Enggak di ini ya, Di desa. tinggal di Cikunir Pak. di Cikunir. Iya. Di Cikunir ininya apa? Yang menjadi faktor langkahnya apa? Cikunir. Yang menjadi kebutuhan pokok? Lahan sih Pak. Lahan, air. Air juga masih sih standar Pak. Nah, ketersediaan air bersih misalkan contohnya nih di dua tempat ini berbeda ya. Kalau di Berbeda. perkotaan cadangan air bersihnya melimpah atau tidak? Tidak Pak. Nah, itu yang menjadi kelangkaannya di sini contoh air. Gitu. Nah, sebaliknya kalau di pedesaan kan banyak cadangan air. Bersih. Nah, banyak air bersih. Sekarang tinggal di Cikunir. Ya. Di Cikunir. Nah, airnya pam apa air pegunungan? Paham. Pam kan? Iya. Maksudnya ke dalam perkotaan. Iya. Selanjutnya kita ke tadi membahas ekonomi dasarnya dulu ya tentang kelangkaan. Sekarang tentang kebutuhan. Tadi kan di dalam ekonomi kan ada memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kita bahas kebutuhan manusia.
Nah, kebutuhan manusia ini bisa dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama apa? Yang dijawab? Saya Pak. Menurut apa? Konsumsi Pak. Ya, ini kan konsumsi kan termasuk dengan kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu digolongkan menjadi 3. Apa aja? Primer dan sekunder. Oh. Terlihat dari apa? Iya, termasuk itu. Tingkat tingkatannya. Oh. Tingkatannya. Yang pertama. Maksudnya beda macam. Yang kedua ada menurut sifatnya. Dan yang ketiga ada menurut, ini terlihat nggak tulisan saya? Terlihat. Baca tapi. Baca ya. Baca kok Pak. Waktu penggunaannya. Dan yang terakhir ada menurut subjeknya. Nah, dilihat dari tingkatannya, kebutuhan manusia ini terbagi atas 3 tingkatan ya. Ada yang disebutkan? Apa Pak? Ini kan kita membahas tentang kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ini ada dilihat dari tingkatannya, terus menurut sifatnya, menurut waktu penggunaannya, dan menurut subjeknya. Nah, dilihat dari tingkatannya ini kan ada tiga macam lagi nih. Saya Pak. Ya. Amel. Ya, silakan. Kebutuhan primer, sekunder, Ya. dan tersier. Primer, sekunder, Tersier. dan Tersier. tersier. Bisa dijelaskan? Kalau kebutuhan primer itu kebutuhan pokok atau kebutuhan utama yang harus dipenuhi manusia, contohnya itu kayak makan sama minum. Ya. Kalau kebutuhan sekunder itu kebutuhan kedua yang harus dilengkapi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ya. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan lengkap seperti kipas angin, Betul. TV. Terus apa lagi? Kalau kebutuhan tersier itu kebutuhan akan kemewahan, Ya. contohnya mobil, villa, pesawat. Betul, barang-barang mewah ya. Oke. Gimana? Berarti udah, kalau yang ini menurut tingkatannya udah paham semua ya? Iya Pak. Oke, baik. Lanjut kita ke menurut sifatnya. Nah, kebutuhan manusia ini yang kedua adalah menurut sifatnya. Iya. Seperti apa? Kebutuhan Amel Pak. Ya, silakan. Kebutuhan jasmani dan Ya, rohani. ya betul. Jasmani dan roh. Rohani. Ada yang bisa jelaskan? Timur. Coba Mas Didi, silakan. Kalau kebutuhan jasmani itu berhubungan dengan badan kita, Pak. Betul. Contohnya kebutuhan apa? Contohnya kita perlu Olahraga Pak. Ya, betul. Olahraga. pakaian, Pak. Olahraga, Dan tandang, Tangan. tangan, apa lagi? Dan lain-lain. Dan lain. Kalau rohani Rohani. terkait apa? Kebutuhan jiwa. Badan apa? Badan, jiwa, rohani, jiwa. Iya. Contohnya? Contohnya Sholat, ibadah, kasih sayang. Ibadah kasih sayang. Berarti dengan berkaitan dengan kesehatan apa? Kesehatan mental. Nah, yang ketiga menurut waktu pengguna. Artinya
Maksudnya seperti apa? Bisa tunjuk tangan dulu. Siapa namanya? Amel tadi ya? Oh iya. Silakan seperti apa? Saya Pak. Ya. Berkaitan dengan waktu pemenuhannya dipisahkan mendesak atau tidak. Kebutuhan berdasarkan waktu itu dibagi menjadi 3, kebutuhan sekarang, waktu yang akan datang, atau waktu yang tidak terduga. Kalau kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda lagi. Contohnya itu ketika kita lapar kita harus makan. Ya. Ya, lanjut ke Pak. Lanjut. Oh ya. Banyak, Pak. Kalau misalkan waktu yang akan datang itu adalah kebutuhan yang tidak harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya itu, misalkan kita punya anak umur 5 tahun, tapi kita sudah menabung dari sekarang buat kuliah anak ke depan. Jadi merencanakan masa yang akan datang ya. Akan datang, Baik. iya. Terima kasih jawabannya. Kita. Selanjutnya ada kebutuhan yaitu menurut subjeknya. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Jangan. Saya dengan Agustiani. Ya. Untuk kebutuhan subjeknya itu kebutuhan individu. Individu. Ya, kebutuhan yang dibutuhkan secara perorangan atau pribadi kita sendiri. Ya, kebutuhan Seperti individu. seperti kebutuhan baju, tas, sepatu, seperti itu, terus dan lain-lain. Ya. Satu lagi, ini kan individu berarti Sosial. atau Sosial. sosial atau Sosial. sosial atau Sosial budaya. sosial atau disebut kelompok. Kelompok. Nah, itu. Masyarakat. Kelompok. Maksudnya seperti apa? Kebutuhan yang memiliki manfaat bagi banyak orang hingga kelompok merasa sejahtera, tertib dan aman. Iya, bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Iya. Bagi orang banyak. Contohnya seperti apa? Rumah sakit. Oh iya, betul. Rumah sakit. Ada lagi? Utama Kenapa? Rumah ibadah. Siapa namanya? Dedi. Dedi. Ya, Kalau jalan jalan masuk umum. Ya. Jalan atau jembatan yang bisa. Jalan. Terus apa lagi? Ini apa Pak? Apanya? Ini yang tadi yang kita kan ada kebutuhan manusia. Nah ini ada menurut subjeknya. Nah subjeknya ini ada dua ya. Yang pertama individu yang tadi dijelaskan. Yang keduanya nih sosial atau kelompok. Nah yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau individu kan buat diri sendiri. Nah contohnya kebutuhan baju, tas, sepatu dan lain-lain. Kalau kelompok yang bermanfaat bagi orang banyak. Contohnya tadi yang dikatakan siapa tadi? Ahmad ya? Iya. Ya rumah sakit, dan jalan tadi kata Dedi, terus Rumah ibadah. rumah ibadah, Kalau mall termasuk enggak ya? mall, Tempat berbelanja gitu. Ya Pak, kan itu bermanfaat Pak buat kebutuhan jasmani Pak. Semuanya Pak. tergantung dari sudut pandangnya mungkin ya. Kalau mau, Iya. ya soalnya kan kalau misalkan kita sebut kebutuhan, kan pasar juga ada gitu. Istilahnya di pasar juga menyediakan istilahnya barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ininya gitu. Di tempat berbelanja iya, juga, ya. kalau mall kan istilahnya masyarakatnya yang targetnya apa? Masyarakatnya misalkan ini untuk mall ya, mall misalkan. Masyarakat yang ke mall tuh yang biasanya kan masyarakat dari menengah ke atas gitu. Sedangkan yang menengah ke bawah Pasar. pasar gitu. Ya tadi udah dijelaskan tentang ekonomi. Jadi kenapa kita harus belajar ekonomi? Ada yang saya jawab. Antara kaitannya.
Siapa penuh juga? Apa? Saya bertanya apa Pak? Apa? Bertanya apa Pak? Ya tadi kan kita sedikit menyinggung tentang dasar dari ekonomi kan, tentang ini kelangkaan. Nah ini tujuannya yang tahu tujuan dari kita belajar ekonomi. Untuk lebih tahu lebih dalam lagi tentang ekonomi. Ya bisa tambah ya. Jadi kita lebih tahu nih apa aja yang dari dasar ekonomi. Dasar ekonomi. Setelah mengetahui, Mempelajari. pelajari. mengatur kebutuhan ya, dapat mengatur. Ya bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada setelah mengetahui, mempelajari, nanti bisa menerapkannya. Banyak ya contohnya seperti kita bisa mengatur keuangan di dalam rumah misalkan kita. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya Pak. Gak ada? Lupa. Oke. Oh iya, Pak. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan, yaitu pada ini ya tadi. Pertanyaannya Pak. Ya, silakan. Pak, izin. Ya, silakan. Berarti 12 lagi. Tadi punya film Aduh, saya belum. udah ada saya.
ada kuis ya mengenai tadi yang setelah dibahas. Kita ini aja dulu 3 pertanyaan dulu, ada yang bisa jawab? Pengertian ekonomi. Ya, yang tadi dibahas. Ekonomi itu adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia. Tangan dulu siapa namanya tadi? Nama saya Kristiani. Silakan dulu ya, Pak. Ya, Pak. Ditulis ya, Oh. jawab. Saya macam Mau jawab yang nomor berapa silakan. 3. Gimana tadi udah paham semua ya? Nggak ada yang ditanyakan kan? Sudah Pak. Oke, persiapan yang nomor 2. Ada yang bisa bantu jawab? Saya berhenti aja Pak. Nomor 3. Tentang apa macam oke. Bodoh saya Pak. Oke, jangan. Oke, terima kasih. Iya, iya. Iya, Terima Pak. kasih. Silakan yang nomor 2. Ya Pak. Tadi ada yang diusul dengan kebutuhan manusia. Namanya siapa? Udah ada Oh, Pak. udah namanya. Oke, silakan. Udah bisa menjawab berarti udah paham semua ya. Ya, Pak. Insya Allah. Yes. Sudah jelek Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini yang bagus. Aman aja juga. Habis ini pelajaran siapa? Pak Uja Pak. Pak Ujang. Ya. Kita lagi ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Dama ya. Selanjutnya yang nomor 3, apa macam-macam kebutuhan manusia? Tadi ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Silakan. Kan saya bisa gimana Pak? Iya, di sini aja.
Jadi ada apa tadi? Itu ke atas. Itu kan Pak. Berdasarkan Allah men. waktu, apalagi sifat, Lagi apa? Saya lupa Pak, lupa. nih pokoknya nih Waktu sifat. apa? Itu lagi ya. Lupa, lupa. Apa? Lupa. Ini mau- Sub, Oh iya. subjeknya. Nah, Pak, ini Pak. Oke, baik, terima kasih. Amel ya tadi ya. Oke baik. Oke baik, karena waktunya sudah habis ya. Yang tadi saya jelaskan sudah cukup. Ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan? Cukup ya. Itu jawabannya benar semua ya Pak? Ya betul. Berarti tadi menyimak semua ya. Iya betul. Karena terlihat dari jawabannya sudah betul semua ya apa yang tadi dari pertanyaan ini. Oke. Baik. Mungkin hanya sekian tadi materi yang disampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu Pak itu Pak, absen Pak. Absen belum ya? Iya Pak, di absen dulu. Absen. Waktu masih ada, lumayan waktu masih ada. Udah sebut lagi nama namanya. Iya, sebutin aja. Oke, Pak. sebelum kita akhiri ya, Bapak lupa absen tadi. Iya, belum berdoa apa ya? Belum berdoa tutup. Yang Bintang, Saya Punggawa Dama, hadir Pak. Dedi, Pak. Amel, Aku Pak. Diki, Ya Pak. Agustiani, Hadir Pak. Lintia, nggak ada ya? Sakit. Oh, sakit, oh ya. Oke baik, sudah Bapak. Pak saya Pak. Oh iya. Iya, orang ini Pak. Pak siapa? Itu siapa? Hairul Pak. Hairul ya. Oke. Iya. Oke. Doa apa doa? Oke, sebelum kita tutup, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ya berdoa selesai. Memberi salam. Iya, misalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok ada tugas nggak Pak? Ada ini nggak Pak? Ya, PR. nanti untuk materi selanjutnya yaitu Ngebahas tentang apa tuh Pak? hubungan antar manusia ya. Antar manusia. Untuk minggu depan. Nggak ada PR ya Pak? Oke, nggak ada. Oke, sekian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.